Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Melena Sari, NIM C301200035. Saya kelas akuntansi A, Prodi S1 Akuntansi Universitas Tadulako. Saya berdomisili di Kota Palu, tepatnya di Jalan Denas, Lorong 1 nomor 20C, Palu Barat. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sampah dan bagaimana cara mengelola sampah untuk menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai guna. Sampah merupakan material sisa yang sudah tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat dibagi menurut jenisnya, yaitu berdasarkan sumber, sifat, dan bentuk. Sampah dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi manusia dan lingkungannya. Kegiatan manusia banyak menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Contohnya, limbah dari kegiatan industri, pertanian, pertambangan, transportasi, dan kegiatan rumah tangga. Pengelolaan limbah tergantung dari jenis limbah tersebut. Menurut jenisnya, limbah dikelompokkan menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara alamiah, contohnya sisa hewan dan tumbuhan. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam, tidak terbarui dan sulit diuraikan secara alamiah oleh mikroorganisme, seperti minyak bumi, plastik, kaleng, dan botol. Salah satu cara untuk mengelola limbah organik dan limbah anorganik adalah dengan cara mendaur ulang limbah menjadi benda-benda yang dapat bermanfaat. Daur ulang limbah juga mempunyai potensi besar untuk mengurangi timbunan, biaya pengelolaan, dan pembuangan akhir. Contoh kegiatan manusia yang termasuk daur ulang limbah antara lain pemulungan sampah, usaha daur ulang sampah di rumah tangga, serta pengomposan. Limbah organik dapat dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung, karena perlu pemrosesan terlebih dahulu. Yang termasuk limbah organik misalnya sisa sayur, sisa buah, potongan rumput, daun-daun, kertas, sisa makanan, dan kotoran hewan atau manusia. Contoh pengelolaan limbah organik dengan cara didaur ulang yaitu yang pertama, pemanfaatan langsung, yang kedua, pengomposan atau composting, yang ketiga, menjadikan bentuk lain yang bermanfaat, dan yang terakhir, menjadikan bentuk semula yang bermanfaat, misalnya limbah kertas dari perkantoran. Limbah anorganik dapat dimanfaatkan melalui proses mendaur ulang. Limbah anorganik yang masih dapat didaur ulang misalnya plastik, logam, dan kaca. Limbah anorganik dapat didaur ulang dengan cara yang pertama, menjadikan bentuk lain yang bermanfaat, misalnya limbah sedotan untuk kerajinan tangan yang mempunyai nilai seni, misalnya bunga. Yang kedua, menjadikan bentuk asal yang bermanfaat, misalnya limbah plastik diproses menjadi alat-alat rumah tangga. Pengolahan limbah anorganik secara umum antara lain dapat melalui proses sanitary landfill, metode pengelolaan limbah secara terkontrol melalui sistem sanitasi yang baik. Yang kedua, pembakaran limbah anorganik berupa zat padat perlu dibakar dalam sebuah reaktor sampah untuk menurunkan jumlah timbunan sampah padat. Yang ketiga, penghancuran bertujuan untuk merubah bentuk limbah menjadi yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimanfaatkan. Nah, selanjutnya saya akan mengolah sampah untuk menjadi suatu barang yang mempunyai nilai guna. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengolah sampah plastik menjadi suatu barang yang berguna dan mempunyai nilai seni.
Jadi inilah hasil limbah dari sedotan yang saya buat menjadi bunga seperti ini. Jadi terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe.